Pria bernama Irfan sampai menjatuhkan tasnya saat mendengar kakak semata wayangnya tak jadi menikah. Irfan mempercepat kepulangan karena sang kakak hendak melepas masa lajang. Iya, malam tadi ayah pergi menemui keluarga Yuda. Kedua orang tuanya telah menjelaskan semuanya, dan Yuda seperti bersembunyi menghindari masalah ini. Ayah kembali menyadarkan tubuhnya seraya memijat tekuk leher yang tiba-tiba terasa tegang. Van, bagaimana ini? Acaranya besok. Undangannya juga sudah tersebar. Keluarga kita akan sangat malu jika pernikahan batal. Ibu kembali menangis terseduh-seduh, meratapi nasib putrinya. Banyak orang yang mengatakan, jika seorang gagal menikah, itu merupakan pertanda buruk untuk wanita itu dan sendiri. Bahkan keluarganya akan mendapatkan dampak yang sama. Irfan yang baru saja sampai, terlihat bingung pada awalnya. Hingga beberapa saat kemudian dia menoleh memandangi pintu kamar sang kakak. Aku akan bicara dengan Kak Bibah, Bu. Mana kunci cadangannya? Ibu merogoh kantong gamisnya dan langsung memberikan kunci cadangan kamar Bibah kepada Irfan. Tanpa membuang waktu, Irfan segera melangkah cepat menuju kamar sang kakak. Setelah berhasil membuka pintu, dia segera masuk. Di depan ranjang sang kakak, Irfan berdiri sambil berkacak pinggang. Kak Bibah, bangunlah, jangan menghindari masalah. Dia meraih dan langsung menarik selimut yang menutupi tubuh sang adik. Seketika matanya membulat sempurna saat melihat Bibah tertidur di dalam pelukan seorang pria asing. Apa ini? Irfan sampai tak bisa merasakan kakinya sendiri. Dia jatuh terduduk di atas lantai. Ayah, ibu, ada apa Irfan? Tanya ayah berdiri di ambang pintu. Astagfirullah, sementara ibu sudah kaget lebih dulu saat melihat di atas ranjang. Seorang pria sedang tertidur sambil memeluk putrinya. Mendengar teriakan itu, perlahan Bibah mulai mengersyapkan mata. Ya, semalam dia terlalu lelah hingga tertidur dengan pulas, sampai tak melaksanakan sholat subuh. Saat kesadarannya mulai pulih 100%, dia bisa merasakan sesuatu yang berat berada di atas perutnya. 1 detik, 2 detik, hingga akhirnya, wah, buk. Dia terpenjarat kaget sampai jatuh ke lantai kamar. Siapa pria itu? Dia menatap bingung ayah, ibu, dan juga kakak laki-lakinya. Seharusnya aku yang bertanya siapa pria itu. Irfan yang terlihat semakin kesal, mendekat dan langsung menarik tubuh pria itu dari atas ranjang. Bangun kamu. Pria itu mengeluh saat merasakan nyeri di bagian punggungnya, akibat terjatuh dari atas ranjang. Ada apa? Irfan yang tak sabar, segera mendekat dan langsung mencengkram kuat kerah kemeja pria itu. Siapa kamu? Kenapa kamu tidur dengan kakakku, Van, aku tidak mengenalnya, sahut Bibah. Diam, jika kamu tidak mengenalnya, kenapa kalian bisa tidur sambil berpelukan? Ini tidak benar, Bibah, tegas ayah dengan sorot mata tajamnya. Bibah kembali bungkam. Situasi ini benar-benar membuatnya bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak tahu apapun dan tiba-tiba dituduh melakukan hal seperti itu. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu, ayah. Bibah berusaha bangkit dari posisi duduknya, menghampiri pria yang juga terlihat sama bingung dengan dirinya. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa tidur di kamarku? Saya Azam. Memang benar kita tidak saling mengenal. Malam tadi Azam tak bisa melanjutkan ucapannya. Malam tadi dia dalam keadaan mabuk, hingga tidak tahu persis apa yang terjadi. Saya tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Muhammad Azam, pria berumur 28 tahun, terlahir kaya, tampan dan sekarang menjabat sebagai CEO perusahaan keluarga. Membuat dia banyak dikagumi namun tak sedikit orang yang membencinya. Malam tadi contohnya, dia berniat untuk menghadirkan acara pesta teman namun malah berujung masalah. Bagai terjebak, Bibah seolah kehilangan harapan untuk bisa keluar dari fitnah yang tiba-tiba saja ditunjukkan kepadanya. Baru kemarin, hidupnya terasa hancur lebur. Pagi ini dia harus kembali mendapatkan cobaan yang tak kalah beratnya.
Dia melangkah lemas menghampiri sang ibu. Bu, Bibah tidak melakukan apapun dengan pria itu. Ibu yang sejak kemarin sudah syok, kini tak mampu berkata-kata. Beliau hanya tertunduk lesu sambil memijat kepala yang terasa semakin pening. Ayah yang tadi sempat bungkam, kini melangkah perlahan, menghampiri Azam. Ditatapnya pria muda itu dengan seksama. Saya tidak akan bertanya lagi apa yang sudah kamu lakukan kepada putri saya. Kamu sudah berani tidur di ranjang yang sama dengan putri saya. Itu berarti kamu siap untuk bertanggung jawab. Apa? Bertanggung jawab? Mata Azam membulat. Dia beralih memandang Bibah yang sedang berdiri tak jauh darinya. Tidak, ayah. Bibah melangkah mendekati sang ayah. Bagaimana bisa ayah berpikir untuk menikahkan Bibah dengan pria asing ini? Kami tidak melakukan apapun. Kamu sudah membatalkan pernikahan dengan Yuda. Anggap saja ini adalah jalan untuk menjaga nama baik keluarga. Lirih ibu. Tidak, jangan, Bibah mohon. Demi Allah, aku tidak mengenal pria itu. Dia kembali menumpukan kedua telapak tangannya, memohon agar kedua orang tuanya tidak mengambil keputusan yang tidak masuk akal. Azam memandangi Bibah yang mati-matian mempertahankan kehormatannya, membuat ia merasa bersalah. Meski tak ingat secara pasti, namun malam tadi dia ingat dipaksa meneguk alkohol oleh teman-temannya di sebuah pesta. Setelah itu dia tak ingat apapun lagi. Semua ini pasti karena ulahku, batin Azam. Setelah beberapa saat, Azam melangkah mendekati Irfan. Jangan salahkan dia. Saya sudah masuk tanpa izin ke dalam kamar ini. Maka saya akan bertanggung jawab. Biarkan saya bicara empat mata dengannya. Irfan nampak berpikir sejenak. Dia menoleh melihat ayah dan ibunya secara bergantian. 20 menit, tidak lebih. Irfan, ibu dan ayah meninggalkan kamar itu, membiarkan Bibah dan Azam bicara berdua. Setelah kepergian orang tuanya, Bibah melangkah mendekati Azam dengan sorot mata tajam. Sekarang katakan bagaimana bisa Anda masuk dan tidur di samping saya. Azam menghela napas berat. Jujur, saat ini saja kepalanya masih sangat pusing. Malam tadi saya dipaksa meneguk alkohol di acara pesta. Setelah itu saya mengendarai mobil dan saya tidak ingat apapun lagi. Nama kamu Bibah kan? Sekarang saya juga bingung harus bagaimana. Meski saya yakin tidak melakukan apapun, jika memang kita harus menikah, mau bagaimana lagi? Enak saja. Bibah mendengus kesal seraya berpangku tangan. Anda tidak bisa mengambil keputusan begitu saja, Tuan Takur. Ini juga keluarga kamu yang mendesak. Azam kembali berpikir jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan semuanya. Haruskah dia menikahi wanita di hadapannya ini? Meski terpaksa, tanpa adanya cinta yang mengiringi pertemuan mereka. Begini saja, kita buat perjanjian. Saya tidak akan menyentuh kamu, begitu juga sebaliknya. Kita hanya perlu menikah demi menyelesaikan masalah ini. Astagfirullah, mata Bibah membelah sempurna. Anda mengajak saya mempermainkan ikatan suci pernikahan. Terus kamu punya jalan keluar lain, tidak kan? Azam kembali menghela napas. Sekarang pinjamkan aku ponselmu. Saya harus menelepon kedua orang tua saya. Bibah terperangah tak percaya. Baru kali ini dia bertemu dengan pria yang begitu santai menghadapi masalah sebesar ini. Are you crazy? Ya, sepertinya saya memang sudah gila. Saya bingung kenapa bisa terjebak di sini. Saya juga tidak tahu mobil saya di mana. Saya tersesat. Tadi saya dengar kamu membatalkan pernikahan. Jadi anggap saja saya dikirim Allah untuk menyelamatkan kehormatan kamu dan kamu harus menyelamatkan saya dari ayah dan kakak kamu yang kapan saja bisa membakar saya hidup-hidup. Bibah kembali mematung, menatap pria itu dan lekat. Astagfirullah, sepertinya malam tadi aku meminta jalan keluar, bukan meminta calon suami baru, batin Bibah.